Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Asku Channel, pecinta YouTube. Hari ini bertepatan pada malam Senin ya. Kita akan mengadakan ngobrol-ngobrol santai bertema CS. Apa itu CS? CS itu adalah ceramah santai. Dan sekarang di samping saya sudah ada Al Mukarrom Ustadz Jojo Joharudin. Beliau adalah seorang ustadz penceramah juga di berbagai tempat ya khususnya. Beliau juga selalu mengajarkan ilmu-ilmu tentang agama dan beliau juga seorang pengusaha. Nah, kali ini di Askur Channel akan bertanya tentang masalah seputar jin ya Pak Ustadz ya. Soalnya sekarang banyak asumsi bahwa jin itu bisa mencelakai manusia. Apakah benar? Dan jin itu apakah memang bisa seperti itu? Mencelakai manusia, membuat manusia terbunuh, ataukah jin itu godaannya lemah? Karena kan kita tahu bahwa manusia itu diciptakan dengan sesempurna mungkin ya Pak Ustadz ya. Nah, maka dari itu sekarang malam ini kita akan kupas tuntas di Askur Channel. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa man tabi'ahum bi sanil yaumil qiyamah la haula wala quwata illa billah. Masalah jin ini adalah memang kita harus iman bahwasannya jin itu adalah ada, karena ini adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an diterangkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, berarti dalam kehidupan kita ini manusia berdampingan dengan makhluk-makhluk yang lain. Ada yang dinamakan dengan setan, ada yang dinamakan dengan malaikat, ada yang dinamakan dengan jin. Jin itu beda dengan setan, jadi tidak sama. Jadi jin itu diciptakan seperti manusia dan tabiat mereka sama dengan manusia, nafsu mereka sama dengan manusia. Cuma yang membedakan mereka itu adalah makhluk halus. Jasad mereka itu halus seperti angin, dapat kita rasakan tapi tidak bisa kita lihat. Kemudian pertanyaan tadi bahwasannya jin itu apakah bisa mengganggu manusia? Ini memang benar sekali dan Al-Quran diterangkan, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi dalam Al-Quran diterangkan, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, malikin nas, yang merajai manusia. Berlindung dari apa? Alladzi waswisu fi sudurin nas, dari makhluk yang mereka itu suka menggetarkan hati manusia, membisikkan pada hati manusia. Minal jinnati wanas, dari golongan manusia dan jin. Artinya bahwasannya kita itu harus minta pertolongan kepada Allah dari gangguan jin dan manusia. Karena mereka itu suka mengganggu manusia, yaitu lewat bisikan-bisikan dalam hati manusia. Contohnya ada jin yang disuruh manusia untuk menggundang manusia supaya mereka itu menjadi sakit. Itu karena jin itu makhluk halus, masuk ke dalam darah manusia, kemudian mereka membisikkan supaya manusia itu sakit, maka ketika bangun manusia itu menjadi sakit. Itu memang benar sekali. Oh, jadi jin itu bisa merasuki tubuh manusia dan juga mengganggu manusia tuh memang benar adanya gitu. Memang benar. Oh gitu. Memang benar sekali. Terus untuk misalkan ya kita suka lihat di film-film nih ya, ada orang yang dicekik sama jin, ada orang yang dibawa sama jin. Apakah dalam dunia nyata pun jin bisa melakukan seperti itu? Orang misalkan nih ya, ada satu kejadian yang tidur di musola atau di masjid dipindahkan ke dalam bedug misalkan. Itu apakah jin memang bisa seperti itu atau hanya iseng mereka aja gitu loh menceritakan ke semua orang? Jin itu ada yang suka mengganggu manusia, itu memang betul. Jin itu bisa dikatakan dia itu jahil.
Karena jin itu sama dengan manusia, ada manusia yang baik, ada juga manusia yang suka iseng. Oh. Itu memang benar sekali. Ada pula jin yang suka membunuh manusia karena memang diperintah oleh manusia. Oh. Yaitu adalah jin-jin jin korin yang dulunya mereka semasa hidup manusianya sedang masih hidup, mereka kemana-mana menyertai manusia itu, tapi ketika orangnya sudah mati, mereka itu hidup terlunta-lunta. Oh. Jadi mereka tidak punya tempat tinggal, makanya tinggalnya mereka itu di pohon-pohon, di tempat yang sunyi, bangunan yang sudah rumah yang sudah terpakai, kemudian di di lapangan-lapangan, di lubang-lubang, kalau orang Sunda bilang di jarian-jarian, disebutnya gitu. jurik jarian. Jadi jin korin itu adalah jin yang menyertai manusia. Jadi ketika manusianya itu meninggal, dia itu terlunta-lunta. Oh gitu. Ya, dan jin itu yang sering diberi perintah buat mencelakai orang lain. Biasanya mereka suka diperintah oleh dukun. Oh gitu. Biasanya itu jin yang paling murah, karena sebutnya juga jin jurik jarian. Jadi mereka itu kalau orang manusia lah gelandangan. Oh gitu. Jadi karena kalau diperintah mereka itu bayarannya itu, upahnya itu tidak mahal, tidak terlalu mahal. Biasanya begitu. Tapi kalau misalkan seorang ini masih hidup, terus jin menyertainya, apakah si jin ini akan menolong atau akan menyesatkan nih Ustaz? Kalau jin itu tidak menyesatkan, yaitu hanya menuruti apa perilaku manusia. Jadi mereka itu cuma begitu saja. Jadi kalau manusianya tabiatnya suka baik, dia juga akan baik. Jadi kelakuannya akan menuruti manusia itu yang ditemani jin korin itu. Jadi kalau misalkan kita ada yang lihat, misalkan nih ada kasus contoh bunuh diri. Jadi orang yang dimakamkan terus ada penampakan seperti orang yang bunuh diri itu atau orang yang meninggal itu sebenarnya bukan arwahnya itu. Bukan. Oh, jadi itu adalah jin korin. Oh, korinnya. Itu adalah korinnya. Nah, ini pesan. Kita sebagai manusia nih selalu nggak pernah melihat hal-hal yang seperti itu ya, jin secara langsung. Tapi dalam beberapa kepercayaan seperti ada orang yang hamil selalu dikasih bawang putih sama rempah-rempah yang lain. Apa emang itu bisa menangkal hawa keberadaan jin itu? Benda-benda seperti itu. Sebetulnya jin itu seperti manusia juga. Jadi beda-beda. Mereka juga ada rasa takutnya. Contohnya manusia kadang-kadang ada yang takut pada kecoa, ada yang merasa takut sama ular, ada yang takut sama kepiting, ada juga yang takut sama nasi. Nah, semacam jin juga ada. Mereka itu merasa takut pada barang-barang tertentu. Gitu. Tapi tidak semuanya. Umpamanya kita untuk menangkal jin dengan bawang putih atau bawang merah atau cabai merah, itu tidak semuanya jin merasa takut. Kadang-kadang jin itu juga kan mereka diperintahkan oleh Allah seperti manusia suka beribadah. Jin itu lebih kadang-kadang ngajinya lebih pintar sama kita. Bisa baca Yasin, bisa ayat kursi, makanya jin itu beda dengan setan. Kalau setan kita bacakan bismillah, mereka kabur. Tapi kalau jin itu tidak. Mereka kalau kita baca adzan, mereka nurutin. Gitu. Iya, kalau orang kerasukan jin, maunya kita bacakan surat Yasin, makalah nurutin. Itu bedanya jin dengan setan. Nah itulah, karena jin itu sama dengan kita, suka diperintah sholat dan beribadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang diterangkan dalam Quran. Karena ada sebagian jin yang mendengarkan Nabi Muhammad, maka mereka masuk Islam, dan Nabi Muhammad mengajarkan ajaran Islam kepada mereka. Gitu. Nah, ini satu lagi pesan untuk kita berlindung dari godaan jin. Apakah kita perlu sepertinya kita masuk ke ruangan gelap, kita permisi punten bade ngalangkung anu ngagugu di dieu, anu cicing di dieu, yang diam di sini, saya mau lewat. Apakah kita perlu seperti itu nggak kalau misalkan mau lewat ke suatu tempat yang gelap yang dianggap angker gitu? Itu kita perlu berdoa juga, karena ada doa dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita masuk ke suatu tempat, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada doa dari Muhammad SAW,
ketika kita mau menempati suatu tempat tinggal juga. Kita masuk ke WC juga kan kita minta pertolongan kepada Allah. Allahumma ini a'udzubika minal hubusi wal khaba'isi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan dan dari makhluk yang jelek. Itu artinya dalam WC itu, dalam zaman itu ada makhluk yang jelek, yaitu jin yang suka mengganggu manusia. Nah, artinya kita setiap ini memang dianjurkan untuk berdoa, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang paling penting untuk menjaga dari jin itu, dari gangguan jin, kita itu yang penting nomor satu, selalu dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu melamun berlebihan. Jangan terlalu banyak beban pikiran. Karena ketika pikiran kita lagi kosong, ketika pikiran kita melamun sedang jauh, artinya roh kita itu sedang jauh. Ketika roh kita sedang jauh dari tubuh kita, maka jin itu akan melihat tubuh kita itu lagi kosong. Maka mereka bisa masuk ke dalam tubuh kita. Dan ketika roh kita yang asli itu akan masuk, ternyata di dalam tubuh kita sudah ada yang menempati, yaitu jin itu. Makanya roh yang asli itu berputar-putar pengen masuk, tapi tidak masuk. Itulah biasanya kejadian orang yang kemasukan jin itu dia tidak ingat, karena roh yang asli itu berputar-putar, tidak mau masuk karena sudah ada yang menempati. Jadi itu penjelasan orang yang kerasukan itu seperti itu. Jadi itu. ketika kita melamun, Ya, kita lagi keluar misalnya dari jasad kita gitu ya, lemut tanah gitu Sundana nama. Ngelamun, ada jin yang tahu masuk ke dalam diri kita. Nah, sukma yang mau masuk ke dalam diri kita tuh dia tuh bingung karena udah ada yang isi gitu. Gitu. Makanya berhati-hatilah, jangan terlalu banyak lamun. Tapi kita harus perlu dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berbagai masalah yang kita hadapi, tetap kita harus percaya kepada Allah bahwa sesuatu itu ada jalan keluarnya. Nah, seperti itu sobat Askur Channel. Nah, itulah singkatnya ceramah pada malam ini ya, ceramah santai pada malam ini. Jadi poin yang kita dapat hari ini adalah bahwa untuk menghindari gangguan jin kafir, kita itu pertama harus senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan melamun. Karena kalau kita melamun, sukma kita keluar, nanti jin yang jahat itu melihat ke tubuh kita yang sedang kosong, dia akan mengambil kesempatan untuk mengambil diri kita. Gitu. Nanti sukma kita yang mau masuk, dia bingung. Karena di dalam tubuh kita itu sudah ada yang mengisi. Nah, seperti itu. Makanya dari itu, kita harus tetap saling mengingatkannya, Pak Ustadz ya, dalam hal beribadah supaya kita selamat dunia wal akhirat. Nah, sekian podcast kali ini. Jika ada komen yang ingin kalian sampaikan, pertanyaan yang ingin kalian sampaikan, silahkan di komen di bawah ini. Tapi jangan lupa di like, komen, dan subscribe yang utama ya. Karena dukungan Anda akan mengembangkan channel ini ke depannya. Pak Ustadz, terima kasih banyak. Sama-sama. Ilmu untuk hari ini Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.